wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Saya Dr. Sabrina. Di sini seperti biasa ya Bu ya. Kegiatan rutin kronis. Nanti hari ini ada cek lab gula. Oh gula. Ya, cek gula. Nanti berarti urutannya nanti penyuluhan dulu. Nanti ada cek gula. Sama nanti di tensi seperti biasa Ibu ya. Sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Nggak ada yang lagi sakit, tapi biasanya lagi di sini nanti temanya ada yang namanya faktor resiko. Faktor resiko yang menyebabkan diabetes atau gula, penyakit gula. Itu nanti saya jelaskan kalau misalnya dengan ada pertanyaan atau atau mau nanya yang lain, itu boleh ya. Diabetes mellitus sendiri atau biasa yang mengira kencing manis gitu ya. Kencing manis atau kencing gula itu memang adanya kadar gula di dalam darah tinggi. Itu penyebabnya itu banyak ya. Ada dua penyebabnya, itu ada yang emang tubuhnya nggak bisa melepaskan dari insulin. Insulin itu gula, atau emang yang sedari kecil itu emang pankreasnya itu rusak. Jadi memang ada beberapa pasien yang dari kecil itu sudah punya gula. Terus kalau insulin sendiri itu adalah tadi hormon yang memang dihasilkan oleh pankreas. Itu bertanggung jawab untuk menurunkan kadar gula. Nah, sedangkan kalau dari jaringan berarti itu tipenya yang memang tidak bisa melepaskan insulin itu. Terus tanda dan gejalanya itu ada rasa bau. Biasanya jaringan itu minum kalau sering banget, karena rasanya itu masih bau gitu ya. Terus dari situ rasa lapar yang berlebih sama sering kencing gitu. Tapi nggak semua sering kencing itu gula ya Bu ya. Itu ada beberapa, kalau misalkan ada cuacanya dingin, kita kencing terus itu wajar. Karena kan kalau cuaca dingin itu kita nggak berkeringat. Kalau nggak berkeringat, jadi pengeluaran dari cairannya itu lewatnya pipis. Jadi wajar kalau misalkan emang dengan dok saya nggak ada gulanya bagus, tapi kok pipis terus. Tapi cuacanya lagi dingin, berarti itu normal aja. Terus berat badan itu drastis gitu. Coba dari jalan setelah kena gula, berat badannya turun loh tentu. Turun. Oh turun naik. Kalau bisa ini ya, berat badannya tetap tidak berlebih ataupun tidak terlalu terus kan. Terus yang lainnya itu ada insulin. Nah, hormon insulinnya itu sebenarnya untuk membuat lukanya itu cepat sembuh. Sedangkan kalau punya penyakit gula itu kita hormon insulinnya kan kurang, jadi lukanya itu sulit sembuh. Makanya kalau dengan punya luka itu hati-hati nih, harus dikontrol gulanya, terus harus dijaga kebersihannya juga gitu ya. Soalnya banyak kejadian yang lukanya itu sulit sembuh, jadi hitam, jadinya lama-kelamaan itu malah jadi diamputasi. Kan malah ini ya, malah banyak komplikasi yang lainnya. Kalau diamputasi kan ibaratnya dengan punya kaki terus diamputasi jadi nggak punya kaki, kan malah jadi ngeri ya dia. Jadi kalau bisa jangan sampai punya luka gitu ya. Kalau mau olahraga kayak gitu tetap pakai sandal. Terus mata kabur. Kalau mata kabur itu memang wajar nih. Kalau untuk punya gula, apalagi gulanya itu yang tinggi banget. Itu ada yang sampai kena katarak. Jadi katarak itu bisa menjadi komplikasi dari gula.
Terus ini faktor resikonya itu ada banyak ya Bu ya. Yang paling sering itu usia lebih dari 40 tahun. Kalau usia lebih dari 40 tahun itu wajar kena gula. Kalau memang jenengan dari usia kecil sampai 40 tahun itu makan makanannya itu nggak pernah dijaga gitu ya. Kayak sering makan ibaratnya kan aku dulu sering makan itu ya Bu ya. Nasi terus lauknya kentang gitu sering ya. Padahal kan itu nasi itu tinggi gula, sedangkan kentang juga tinggi gula padahal. Nah itu sebenarnya ya, apalagi kalau di warteg-warteg kayak gitu kan biasanya kita nasi, terus habis itu ada balado kentang, terus habis itu ada sayur mie. Nah itu sebenarnya combo ya Bu ya. Soalnya kan gulanya itu tinggi semua, dari mie, terus habis itu kentang sama nasi. Jadi kalau bisa, jadi kalau mau makan nasi, nasi aja. Kalau mau makan kentang, kentang aja. Dan kalau makan mie, juga mie aja. Gitu nih. Terus melahirkan lebih dari 4, itu juga faktor risiko kemakmuran. Terus ada dislipidemi. Dislipidemi itu kadar kolesterolnya tinggi terus. Gitu. Kalau misalkan dengan kadar kolesterolnya tinggi terus, gak pernah terkontrol, terus gak pernah minum obat kolesterol itu juga bisa menyebabkan penyakit gula. Terus keturunan. Jadi kalau misalkan nih dengan sekarang punya riwayat penyakit gula. Jadi kalau bisa jenengan itu mengedukasi, kasih tahu ke anak-anaknya jenengan nih. Nah ini saya punya penyakit gula. Kalau bisa anaknya itu jangan sampai kena gula juga gitu. Jadi harus diwaspadai dari awal gitu ya. Terus diet yang tidak sehat atau kurang aktivitas, kayak misalkan tidak melakukan aktivitas fisik, terus sama pembentukan atau obesitas itu juga bisa. Makanya kalau misalkan anaknya jenengan atau saudara atau siapa yang penyakit itu dia gemuk, coba dicek gulanya, gitu. Gulanya tinggi atau enggak? Karena ada beberapa yang kan biasanya sering makan yang manis-manis nih. Nah itu komplikasinya itu ke gula. Terus ini kebiasaannya tadi banyak makan gorengan, terus banyak minuman bersoda, kurang tidur, stres sama merokok. Yang paling sering sebenarnya yaitu gorengan tadi. Soalnya kan kalau gorengan itu yang pertama minyaknya, yang kedua itu tepungnya. Karena kan kalau tepung itu tinggi gula sebenarnya nih. Jadi kalau dengan saya udah mengurangi gula, tapi kok gulanya masih tinggi gitu. Tapi ternyata jenengan masih makan roti, masih makan gorengan, sama aja ya. Karena roti, gorengan itu semuanya tinggi gula gitu. Jadi kalau bisa kalau makan roti aja gitu ya. Terus banyak minuman bersoda. Biasanya itu anak-anak ya. Jadi kalau bisa untuk minuman bersoda itu dicegah ketika jangan punya anak. Nah, minuman bersoda itu juga menyebabkan gangguan ginjal. Jadi banyak yang sering minum minuman bersoda itu jadi gagal ginjal. Makanya nanti berakhir cuci darah. Kan pasti jenengan nggak mau ya cuci darah. Karena kan cuci darah itu harus dilakukan setiap 1 minggu sekali, dan itu tidak semua rumah sakit itu pelayanannya itu nggak cuma sedikit orang yang cuci darah, itu banyak banget kalau sekarang. Apalagi yang usia muda itu sekarang banyak ya Bu ya. Karena ya itu dari pola makannya itu kurang diperhatikan. Terus kurang tidur juga nih. Lalu ini komplikasinya itu ada kerusakan jantung, terus kerusakan saraf. Kalau jantung itu ya gitu, kalau jalan agak jauh terus megah-megah, berarti jantungnya jenengan itu udah bengkak gitu. Karena dia memompa darahnya itu kurang ke seluruh-seluruhnya. Jadi pas jenengan jalan jauh udah megah-megah itu berarti coba diperiksa jantungnya nih. Terus yang paling banyak itu
kerusakan saraf. Kalau penyakit diabetes atau gula itu yang paling sering saraf karena dia menyerang saraf-saraf tepi. Jadi semutan itu sebenarnya ya bukan hal yang normal sih ya Bu ya. Cuma emang itu sering gitu. Karena yang paling pertama komplikasi yang paling pertama timbul itu yaitu semutan itu. Terus kerusakan ginjal tadi yang saya bilang, kalau jenengan gulanya nggak pernah terkontrol, ya nanti kena ginjal. Ya. Bukan, jadi kerusakan ginjal atau kena gagal ginjal itu bukan karena jenengan minum obat terus. Jika jenengan nggak minum obat, malah jadinya kena ginjalnya gitu. Jadi bukan karena dok saya minum obat terus-terusan gitu. Takutnya ginjalnya kena, itu salah ya. Kalau misalkan dengan minum obat memang dari dokter, itu insya Allah aman. Apalagi dari prolaktin ini insya Allah aman untuk ginjal. Karena kan kita setiap tablet ada fungsi ginjalnya. Terus kerusakan dari kematian jaringan itu yang tadi kalau dengan punya luka nggak sembuh-sembuh itu lama-lama kakinya itu kayak hitam-hitam gitu, lukanya hitam-hitam, nanti harus nggak merasa itu berarti udah makin jaringan di sekitarnya. Terus kerusakan pembuluh darah, terus ngapunten ya kalau untuk yang bapak-bapak itu bisa menurunkan disfungsi seksual. Jadi ininya itu menurun. Ketika dan itu emang menurun, ada yang tidak bisa sampai hubungan itu. Terus katarak dan kebutaan itu juga sering ya. Jadi kalau bisa, jangan harus rutin kontrol. Terus untuk kriteria gula itu kalau sekarang kan nggak ada. Sebenarnya kalau gula itu lebih baik dicek ketika puasa gitu ya. Karena kenapa kalau misalkan lagi cek gula ditanya puasa atau enggak gitu. Karena kalau misalkan gula darah yang enggak puasa itu kan kita pakai pancu. Misalkan dengan habis makan nasi banyak atau habis makan roti banyak itu kan kadar gulanya tinggi, jadi nggak bisa menentukan. Itu kalau gula darah yang enggak puasa itu lebih dari 200 itu tinggi. Darah yang puasa itu lebih dari 126. Jadi kalau jenengan lebih baik berarti gulanya itu antara di bawah 126 ya, biar terkontrol. Terus ini 5 pilar pengelolaan diabetes atau gula itu yang pertama Prolanis ini ya biar itu untuk kita mencegah dari komplikasi-komplikasi. Terus yang kedua makan makanan yang sehat. Yang ketiga itu olahraga. Pokoknya yang penting jenengan harus gerak, oke? Nggak boleh di rumah cuma tiduran aja atau duduk-duduk aja kayak gitu. Pokoknya harus gerak minimal ya sehari 15 menit jalan kaki kayak gitu nggak apa-apa. Depan rumah itu bolak-balik nggak apa-apa. Terus yang keempat ini minum obat-obatan nih. Di sini ada yang pernah pakai insulin badanku? Belum pernah ya? Jangan sampai nih. Soalnya kalau jenengan pakai insulin itu berarti gulanya udah tinggi. Dia udah tidak bisa merespon obat yang diminum. Dan itu jenengan harus setiap hari suntik di perutnya gitu. Jadi kan lumayan ini ya Bu ya, kalau suntik setiap hari kan pasti sakit gitu. Terus yang kelima menjaga kesehatan tubuh. Terus cara untuk mencegah diabetes itu adalah mengecek kadar gula dalam teratur ya. Jangan kalau Prolanis setiap bulan dicek ya untuk gulanya ya. Jadi untuk memantau. Kalau misalkan ya, kok saya gulanya naik turun ya dok, berarti coba dengan obatnya rutin atau enggak. Kalau misalnya udah rutin, berarti dari makanan makanannya terkontrol atau enggak. Apalagi habis lebaran, pasti makanannya banyak roti-roti kayak gitu nih, roti santan kayak gitu pasti sering gitu. Terus untuk yang kedua itu mengkonsumsi makanan-makanan yang
yang sehat. Jadi kalau bisa menghindari tadi gula, terus lemak kayak gitu kan. Terus garam juga penting ya Bu. Soalnya kalau punya gula itu juga rentan terkena tensi tinggi atau hipertensi gitu ya. Jadi kalau bisa jangan kalau udah punya gula, jadi yang asin-asin juga dikurangi gitu ya. Soalnya kalau tensi tinggi sama gula itu dia ibaratnya sahabatan gitu Bu. Kalau jangan punya tensi tinggi itu bisa terkena gula. Kalau punya gula itu bisa terkena tensi tinggi gitu. Jadi dua-duanya harus dikurangi. Terus menjaga berat badan ideal ya Bu ya. Jadi kalau jenengan nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk ya Bu ya. Asupan ini banyak Bu yang kayak dok saya punya gula, saya takut gulanya tinggi, jadi nggak mau makan. Itu salah ya. Kalau jenengan konsumsi obat gula itu harus makan, nggak boleh nggak makan gitu. Soalnya kalau orang yang punya penyakit gula itu dia sering yang namanya ngedrop gulanya. Kalau jenengan asupannya itu kurang, jenengan minum obatnya rutin tapi makannya nggak mau, itu nanti ngedrop. Jadi ngedrop itu sampai yang namanya adalah hipoglikemia. Jadi bisa sampai nggak sadar, jenengan lemes kayak gitu. Itu banyak terjadi di rumah sakit kayak gitu. Pasien datang-datang itu nggak sadar, ternyata riwayatnya gula, terus pasiennya ternyata nggak mau makan dari seharian gitu. Terus dicek gulanya ternyata cuma 10 kadar gulanya. Padahal kan orang normal ya di atas 100 ya, kalau di atas 50 aja itu bagus. Nah itu dicek gulanya kok cuma 10, ternyata dia mengonsumsi obat gula tapi nggak mau makan gitu ya. Jadi ya harus tetap makan ya Bu ya. Jadi konsumsi walaupun tidak makan gulanya tinggi, tapi harus tetap makan. Yang mengurangi yang tadi. Terus ini latihan jasmani secara teratur, tadi berolahraga ya Bu. Kalau saya sarankan itu ya jalan kaki aja. Kalau kayak senam aerobik lumayan ngap-ngapan ya Bu ya. Apalagi di usia yang udah lebih dari 40 tahun kan pasti nanti dengan melakukan kecapean kayak gitu malah ngapa kalau jadi naik gitu. Jadi nanti jalan kaki aja. Jalan kaki yang bagus itu pokoknya di bawah jam 10 nih. Kalau pagi-pagi kayak gitu dengan lagi subuhan itu nggak apa-apa. Mau jalan kaki 15 menit, 30 menit nggak apa-apa. Jadi kalau bisa teratur gitu nih. Terus ini untuk yang hipertensi atau darah tinggi. Kalau hipertensi dan kurang darah itu beda ya Bu ya. Jadi kadang ada beberapa masyarakat itu, dok saya tensinya rendah, saya minum sangobion ya. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau hipertensi itu kalau tensi tekanan darah itu dia tekanan darah di dalam tubuh. Kalau misalkan sangobion itu dia itu untuk meningkatkan darah. Jadi kadar HB hemoglobin atau sel darah merah yang di dalam tubuh. Jadi beda. Jika dengan tensi yang ngedrop itu berarti asupan yang dengan itu kurang gitu. Ya mungkin kalau misalkan dengan dok saya tensinya ngedrop tapi udah minum sangobion kok nggak naik, ya soalnya nggak ada hubungannya gitu ya. Kalau misalkan ini ya jangan harus makannya yang banyak, cairannya yang cukup. Kalau untuk hipertensi sendiri, jadi itu kondisi medis di mana dia ada peningkatan tekanan darah yang kronis. Kronis itu dia itu dalam waktu yang lama. Jadi misalkan banyak yang kayak dok saya tensinya nggak pernah tinggi, pas diukur kok 150. Makanya kalau ada pasien kayak gitu harus ditanya riwayatnya ada tensi tinggi atau enggak gitu. Karena kadang kalau tensinya naik itu sebelumnya dia nggak pernah tensi tinggi, berarti bisa banyak faktor. Ada kecapean, terus
terus habis itu stres, lagi banyak pikiran juga bisa menyebabkan tensi tinggi gitu. Jadi kalau dengan emang biasanya tensinya normal 110, 100, terus tiba-tiba 150, bilang coba istirahat dulu. Nomor antrian C. Istirahat dulu, kalau ternyata sudah istirahat, makan-makanannya udah cukup, tensinya masih tinggi, berarti dengan itu terkena hipertensi gitu ya. Jadi nggak semua yang tensinya tinggi itu hipertensi, karena hipertensi itu penyakit yang kronis atau yang sudah lama ada. Nah, ini untuk tensi tinggi itu normalnya itu kurang dari 120, oke? Dan perasnya itu 80 ya. Kalau misalkan prehipertensi itu menuju hipertensi, jadi belum hipertensi ya, itu kurang dari 140 dan pernya itu kurang dari 90. Jadi kan harus tanya pernya ibu ya. Kadang kan kayak tanya kayak cuma tensinya berapa, 140 dok, pernya berapa, nggak tahu gitu. Jadi harus tahu ya, soalnya pernya itu juga penting. Okay. Kalau hipertensi itu ada 2 stage, yang pertama stage 1 dan stage 2. Kalau stage 1 itu masih yang awal, itu yang lebih dari 140 dan kurang dari 160. Terus kalau pernya itu 90 sampai 99 gitu. Makanya kalau misalkan dok pernya berapa bu, pas ditanya nggak tahu, ternyata pernya 110, kan kayak loh, pernya berarti tinggi gitu ya. Berarti dia masuk stage 2. Karena kalau yang stage 2 itu yang atasnya itu lebih dari 160, yang pernya itu lebih dari 100 gitu ya. Jadi harus diingat ya Bu ya, untuk tensi tinggi itu harus lebih dari 140 dan yang bawahnya itu lebih dari 90 gitu ya. Terus ini faktor resikonya. Yang pertama itu ada kegemukan, sama kayak gula. Terus yang kedua ini stres. Terus yang ketiga ini anak kecil minum minuman ini ya, minuman bersoda. Ini cuma ini aja. Terus usia juga bisa, terus banyak konsumsi garam. Terus habis itu teh dan kopi itu juga bisa naikin tensi. Sama merokok, itu biasanya yang bapak ya kalau merokok. Biasanya kayak dok saya nggak pernah makan makanan yang asin, nggak pernah kopi, nggak pernah teh, kok tensinya tinggi, merokok nggak pak, merokok. Nah berarti karena merokoknya itu ya. Tapi kadang banyak, dok saya merokok lama kok nggak kenapa-kenapa, kan banyak yang kayak gitu. Nah itu ya kadang ada beberapa namanya respon tubuh manusia itu beda-beda nih. Ada yang memang ditahan-tahan, maksudnya nggak dirasa kayak gitu, ternyata setelah dilakukan ronsen paru-parunya sangat kotor, terus habis itu jantungnya bengkak gitu, tapi ternyata nggak dirasa. Tapi kalau dengan bapak ibu orang tua kan kalau misalnya pasti kadang kalau anaknya lagi masih kecil nggak dirasa ya Bu ya. Kayak ya udah nanti kalau istirahat juga kadang itu sebenarnya ya bahaya ya. Kalau jangan sakit banget dan nggak betah, mungkin ya obatnya. Terus sebagian besar hipertensi itu emang gejalanya itu banyak ya. Saya temui itu di masyarakat umum tensinya itu sampai 200 gitu. Tapi pasiennya dok saya nggak ada gejala kok, saya nggak mau minum obat. Itu nggak boleh ya. Karena itu namanya bom waktu. Ketika tensinya itu, jadi di dalam tubuh kan ada nama pembuluh darah ya. Nanti ketika pembuluh darahnya meledak, ya nanti tiba-tiba jenengan tidak sadar, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba kena serangan jantung, kan kita nggak ada yang tahu. Namanya takdir, namanya bom waktu itu tidak ada yang tahu kapan dia meledaknya. Jadi kalau saya mending kan kita mending mencegah
gitu ya, daripada sudah terjadi. Terus ada juga beberapa gejalanya itu sakit kepala, terus habisnya sulit tidur, sama gangguan penglihatan. Makanya kadang ada beberapa pasien yang, dok saya pandangannya itu kabur, kadang enggak. Itu bisa jadi coba dicek gulanya atau tensinya. Kalau ternyata tensinya tinggi, berarti karena tensi tinggi. Kalau ternyata gulanya tinggi, berarti karena gulanya yang tinggi, gitu ya. Jadi nggak semua pandangan kabur itu katarak, ya. Bisa jadi karena dengan kabur, tapi ada beberapa waktu itu jelas. Jadi kadang kabur, kadang jelas, ya. Coba kalau ternyata jangan punya riwayat tensi tinggi, berarti karena tensi tingginya itu, gitu ya. Terus ada gejala lainnya itu nyeri dada atau berdebar-debar kayak gitu. Terus habis itu ada mual muntah, terus nafasnya pendek, kayak makan gitu deh. Mimisan itu juga bisa ya. Mimisan itu terjadi ketika tensinya itu terlalu tinggi. Berarti kan ada pembuluh darah yang pecah. Nah itu pembuluh darah pecahnya itu yang ada di hidung. Terus kalau makan, jadi jangan tangan atau kakinya nggak bisa digerakkan, itu berarti bisa jadi gejala dari tadi tensinya tinggi, terus komplikasi ke stroke, gitu ya. Terus habis itu penurunan kesadaran itu banyak terjadi. Nanti orang-orang itu bilangnya nggak tahu dong, tiba-tiba itu pasiennya nggak sadar, dikerokin terus kok nggak sadar, ternyata berbeda. Apalagi itu banyak terjadi di masyarakat. Kalau dengan punya siapapun saudara atau tetangga, pasiennya nggak sadar, dibangunin, ditekuk, nggak bangun, langsung ke rumah sakit ya, atau ke puskesmas terdekat, atau ke jiwa terdekat kayak gitu, atau ke dokter terdekat kayak gitu ya. Jangan cuma dikerokin terus dibiarin ya. Karena itu banyak terjadi. Jadi kayak ketika dia nggak sadar terus dikerokin, terus habis itu didiemin karena nunggu dikiranya tidur. Terus setelah sejam itu nggak bangun-bangun, baru dibawa rumah sakit ya sudah. Namun dan ini sudah nggak bisa ditolong karena itu namanya sudah meninggal. Jadi itu dengan kalau menemukan hal seperti itu langsung dibawa ke IGD, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu ya. Terus gimana cara mencegahnya? Ini sebenarnya sama gula ya, gula sama ini tadi. Mereka itu sahabat berarti itu. Harus mempertahankan berat badannya yang ideal ya. Terus mengatur pola makan, nggak boleh makan makanan yang tinggi garam, tinggi lemak. Terus kalau bisa mengonsumsi buah dan sayur, olahraganya sama, ya. Terus rokok, alkohol juga. Terus dengan boleh ke puskesmas itu setiap 10 hari sekali boleh, mau cek tekanan darah aja boleh. Ya, dengan punya BPJS digunakan, jangan dengan punya BPJS terus itu juga pernah digunakan. Itu banyak yang dicabut ya sama pemerintah, karena dikiranya itu kalau nggak digunakan itu kapunten, dikiranya pasiennya udah nggak ada. Jadi kalau dengan punya anak atau punya istri, punya suami, kalau punya BPJS periksa aja, gitu ya. Mau sakitnya kayak apa, mau periksa aja dong. Nanti digunakan ya. Soalnya sekarang itu lagi gencar-gencarnya BPJS itu menonaktifkan, karena banyak yang ternyata itu pasiennya sudah meninggal, ternyata tidak dilaporkan dari desa atau dari kecamatannya. Jadi kalau dengan punya BPJS, kalau bisa digunakan ya minimal ya 1 bulan sekali.
yang sering dikonsumsi itu biasanya pisang. Pisang itu tinggi gula ya Bu ya. Jadi jangan kalau bisa jangan mengonsumsi pisang ya. Kalau mau mengonsumsi pisang itu ya jangan setiap hari. Kalau lagi pengen aja. Okay. Terus banyak juga yang hasil labnya itu kolesterolnya tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi itu bisa jadi yang pertama tadi, karena kan faktor resiko dari gula itu karena emang kolesterolnya emang awalnya tinggi. Terus apa namanya? Jadi kalau bisa kan nanti dikasih obat untuk kolesterol. Itu kolesterolnya harus diminum. Minumnya setiap 2 jam dalam waktu 10 hari. Biasanya dikasih dalam waktu 10 hari. Tapi dengan catatan dengan harus mengurangi yang tinggi kolesterol itu apa sih? Santan, terus minyak gorengan, telur tinggi kolesterol ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak memang gak mau tahunya ya, padahal terus kita yang makan, padahal kan itu kolesterolnya malah tinggi. Harusnya malah dikasih ke anak-anak, karena anak-anak itu membutuhkan biasa tapi kalau bisa jangan yang kayak bakwan gitu ya, karena kalau bakwan dia gulanya ada karena dari tepung. Kalau bisa ya ada tempe goreng, kalau mau tahu goreng, jangannya ada tepung. Buah-buahannya siapa ini masih apa? Yang siap tadi ya. Terus apa lagi biasanya? Kalau apel pit pepaya masih. Kalau apel pit masih boleh. Kalau pepaya itu kalau udah dikasih ya. Pepaya rasa ya kayaknya ya. Tapi ya itu ternyata gulanya tinggi. Jadi kalau jangan ternyata sedikit, nggak apa-apa makan pepaya tapi nggak boleh berlebihan ya. Terus biasanya apalagi selain gula ya, gula itu konsumsi nggak Bu? Jarang ya. Saya juga jarang ya dia kalau berdagang karena dia tinggi. Terus juga biasanya tuh yang sering pisang. Padahal pisang itu siapa ya? Ada itu gulanya pada tinggi banget. Apalagi kalau kolak. Waktu kemarin pas puasa itu pada ininya gulanya pada tinggi setiap bulan minumnya kolak. Kolak apa? Nanas nggak apa-apa. Nanas, jeruk, stroberi itu boleh ya. Yang jeruk malah boleh. Karena kan jeruk itu dia kecut ya. Maksudnya manisnya itu nggak terlalu yang manis seperti Nomor antrian C8 Minus. Silahkan menuju bus ketiga lansia. Nomor antrian C9 Minus. Silahkan menuju bus ketiga nasi lansia. kemarin itu sebenarnya nggak boleh Bu. Jangan kalau mau makan nasi nasi biasa dan itu nggak apa-apa. Tapi kita dingin dulu ya, dingin bukan berarti nasi kemarin, guys. Nasi yang baru matang tapi didinginkan gitu ya, bukan nasi kemarin itu kan gulanya tinggi gitu. Nasi juga dia mengendap lama, jadi kadar gulanya itu banyak. Dan ketika nasi panas juga sama, nasi panas itu juga kadar gulanya tinggi gitu ya. Nomor antrian C6 Nasi dingin tapi nasi Silahkan kemarin. menuju Jadi kalau bus sudah nasi ketiga biasa
Bisa. Nomor antrian C nomor 1. Silahkan menuju klaster 3 Glacier. Nomor antrian C nomor 10. Silahkan menuju klaster 3 Glacier. Bayam jangan terlalu banyak ya. Bayam lauknya jangan terlalu banyak. Yang paling bagus itu sebenarnya sayur terang dan dulu. Ini itu bagus. Terus sayur singkong, terus daun pepaya itu bagus. Kalau bayam kampung itu tinggi kuring itu dia menyebabkan asam urat. Dengan Katanya kalau singkong daun pepaya itu ada ya Bu ya? Meningkatkan hipertensi gitu. Oh, hipertensi. Iya, iya Pak. Oh, jadi kalau punya hipertensi ya dikurangi gitu. Tapi kalau misalkan jaringan nggak punya kan rata-rata dia gula ya. Kalau hipertensi nanti dikurangi aja gitu ya. Kalau misalkan nggak punya itu nggak apa-apa. Begini. Terus timun juga bagus ya. Timun itu bagus kalau dengan punya riwayat hipertensi itu bagus ya. Kalau ini sebenarnya udah bagus loh di awam itu kalau dengan makan sambal pasti ada lalapan ya Bu ya. Lalapannya itu timun itu. Sambal itu dia naikin tensi. Jadi makanya dibarengi dengan lalapannya timun karena timun dia menurunkan tensi gitu. Jadi ketika dengan makan sambal kayak dia punya tensi tinggi, ingin makan yang pedas. Ya harus dibarengi sama makan timun itu gitu. Karena timun itu bisa menurunkan tensi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bu? Pak? Oh ya, kalau jenengan punya kaki bengkak ya, kalau jenengan punya kaki bengkak langsung periksa gitu, Pak. Pokoknya kalau jenengan kakinya bengkak, bukan bengkak karena emang gede ya. Bengkaknya itu ketika ditekan itu baliknya lama. Gitu. Berarti dia ada penumpukan cairan di bawah. Nanti harus periksa. Oke? Karena kalau itu bisa banyak komplikasinya. Dari tensinya tinggi atau dari gejala gagal ginjal juga bisa. Oke? Terus kalau dengan asam uratnya terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Jadi kalau dengan asam uratnya terlalu tinggi jangan diterus-terusin, oke? Harus minum obat ya. Minum obat harus ngurangin yang tadi yang daun-daunan kayak gitu. Terus habis itu kayak kacang-kacangan itu juga naikin asam urat ya. Kacang-kacangan gitu. Jadi pokoknya kalau jangan punya riwayat asam uratnya tinggi harus dikontrol ya. Gak apa-apa kalau di puskesmas itu kan emang aturan BPJS ngecek asam urat cuma 6 bulan sekali nih, ngapunten. Ini bukannya kita nggak mau ngecek asam urat dengan ya, kalau di puskesmas itu emang aturan BPJS-nya. Tapi kadang kita kalau ternyata baru 5 bulan kayak itu ya nggak apa-apa. Dari 5 bulan mau cek lagi nggak apa-apa. Nggak harus genap 6 bulan. Ya. Terus kalau dengan ada ini yang kadang mengarah ke bilangnya tuh pada cuma masuk angin dok, ternyata itu adalah gejala serangan jantung. Itu kalau dengan dadanya nyeri itu, dadanya nyeri sebelah kiri, dada nyeri sebelah kiri, terus habis itu kayak ketindih beban berat kayak itu, terus tembus ke punggung, itu ya, tembus ke punggung, terus disertai keringat dingin. Ketika dengan nyeri banget terus bios. Nah, itu langsung periksa nih. Nanti langsung periksa biasanya nanti dilakukan rekaman jantung. Gitu ya. Rekaman jantung itu tujuannya untuk melihat ada sumbatan atau enggak di jantungnya. Karena ini bisa terlihat dari rekaman jantung. Terus habis itu nanti kalau ternyata dengan ada penyumbatan di jantungnya itu emang harus periksa ke dokter jantung nih. Pokoknya ada banyak yang pasien datang
udah nggak sadar, ternyata awalnya dia dadanya nyeri, gembios, terus cuma dikerokin aja, itu banyak juga ya. Jadi kalau bisa kalau ada gejala kayak gitu langsung periksa mawon, jangan ditahan-tahan ya. Soalnya kan kadang kalau bapak ibu kasih kalau cuma sakit sedikit pada ditahan-tahan ya, kayak nanti dulu lah, nanti juga istirahat sembuh gitu. Ya mungkin ada beberapa penyakit yang kayak gitu ya. Ada beberapa penyakit yang emang kita ketika kita istirahat itu sembuh. Tapi ada juga penyakit yang memang harus diperiksakan gitu ya. Terus dari situ kalau gejalanya kayak dengan ada gejala stroke kayak itu juga harus periksa langsung nih. Tapi jangan periksa ke rumah sakit nggak selamanya kok Pak Bu ya. Kalau dengan sudah terkontrol, jangan bisa kontrol rutinnya di puskesmas gitu nih. Terus yang banyak lagi itu, saya itu pernah ketemu pasien nilainya gula, nggak pernah minum obat, gejala itu lemas terus pengennya minum terus. Dengan tahu botol aqua yang 2 liter itu pasiennya minum itu 2 botol itu masih haus terus. Terus bisa gulanya pakai yang itu hasilnya itu nggak terdeteksi, jadi terlalu tinggi. Ternyata setelah dicek gulanya 9 lagi. Jadi kalau dengan kayak lemes-lemes terus haus terus kayak gitu, nanti coba dicek gulanya ya. Itu pasiennya jadi merasa haus terus karena gulanya terlalu tinggi. Karena kan di tubuh itu kekurangan cairan itu. Jadi harus terkontrol nih Pak Sudi. Pokoknya kalau yang penting dengan sehat ya. Kan banyak orang-orang yang kayak di rumah-rumah kayak gitu nggak bisa jalan, cuma bisa tiduran aja gitu. Kan lebih baik ketika kita bisa kayak gini, ketemu kayak gini kan malah senang ya banyak temennya. Terus sehat, bisa ngobrol-ngobrol. Oh gulanya kemarin berapa kayak gitu kan. Gulanya jenengan berapa, tensinya jenengan berapa, kan malah senang ibu nih. Malah menghindari dari stres juga ya kan. Kan jadi kalau jenengan senang, kepikiran atau banyak pikiran yang hilang, kan jadi suasana di dalam tubuhnya itu bagus gitu. Jadi ketika senang itu tensinya kita bisa turun, gulanya bisa turun gitu ya. Pokoknya nggak boleh banyak pikiran ya. Pokoknya namanya penyakit gula, penyakit hipertensi memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol gitu ya. Ketika dengan sehat, nggak berkomplikasi ke yang lain, itu insya Allah aman ya. Kualitas hidupnya juga panjang. Jadi pokoknya dengan harus senang ya, harus bahagia. Pokoknya kuncinya itu ya. Pokoknya kalau ketemu anak cucu kan pasti senang ya. Dengan oh nggak punya, oh jauh ya kan, kalau lebaran kayak gitu setahun sekali ya. Kan kayak gini kita berdoanya ketika kita bisa ketemu anak cucu ya, bisa ketemu anak cucu lagi ketika lebaran. Kita kan sehat kan malah enak ya. Kayak enaknya kan kalau kita ngapunten cuma bisa berbaring di kasur kan malah nanti anak cucunya kita malah ini ya mbak cuma bisa tiduran kan malah jadi kita tambah kepikiran ya. Kalau kitanya sehat kan malah tambah senang ya. Itu ada pertanyaan lagi nggak? Gimana Bu?
aktivitas selain senam apapun dengan kemarin nggak ada, di rumah aja. Itu sebenarnya ya ada yang namanya otot ya Bu ya. Kalau itu otot ketika istirahat sembuh berarti itu karena ototnya itu berarti kaku. Dibilang karena mungkin karena itu seminggu sekali ya Bu ya. Karena kalau ibaratnya seminggu sekali kalau dilakukan rutin setiap hari itu seharusnya enggak. Tapi bisa jadi karena jarak waktunya agak lama. Ya di rumah kan kayak gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba kan aktivitas maksudnya kayak senam kayak gitu ya, itu biasanya ototnya ini gitu ya. Pokoknya kalau tadi yang saya katakan itu ya, kalau ada bios itu langsung periksa aja ya, nggak ada ya, insya Allah aman. Cuma ada jadi karena ototnya ibaratnya kaku gitu kan kita tapi masih berasa ya Bu ya? Gak apa-apa? Oh keras aja. Kalau itu tuh kayaknya karena pembuluh darahnya itu ya Bu ya. Kan kalau punya gula itu bisa yang namanya perusahaan pembuluh darah gitu. Nanti ketika istirahat, dengan istirahat minum obat teratur insya Allah nanti hilang sendiri. Nanti nggak kecapean ya. Oh nggak apa-apa. Salah satu mati rasa dengan masih bisa itu aman nih. Yang penting jangan berpikiran kalau dia biar semakin dengan kepikiran nanti semakin malah timbul yang lain itu karena tubuh itu ya Masya Allah hebat ya ketika kita otak itu mengatur ketika kita kepikiran banget itu malah kita tambah sakit. Bangun berarti kita jam berapa tidurnya? Jam 8? Oh berarti setelah jam 12, jam 1 dengan bangun sampai subuh nggak tidur lagi Bu? Oh sulit. Nanti coba tidurnya itu sekitar jam 9 ya. Habis itu terus habis itu dengan kalau kebangun itu Nomor antrian C nomor 3 silahkan menuju pos 3 Lansia. Nomor antrian C nomor coba kalau ketika bangun silahkan menuju pos 3 Lansia. nanti tidurnya ibu gitu. Oh masih ini. Kalau siangnya jangan tidur nggak Bu? Nah, kalau bisa pas pagi-pagi itu jangan tidur ya Bu ya. Kalau bisa karena namanya itu ada sirkadian, irama sirkadian di tubuh. Itu kalau dengan paginya tidur, nanti ya malamnya kayak gitu bangun. Jadi kalau bisa kalau dengan mau tidur itu yang paling bagus itu sebelum tidur itu cuma sejam, tidur nanti bangun. Nanti kalau dengan mau tidur lagi ya setelah tidur sampai sebelum asar. Nanti baru tidur lagi setelah isya, insya Allah nanti bisa sampai jam 3 kayak gitu bangun.
insulin karena itu alarm tubuh ya Bu. Coba kalau pagi emang kalau pagi itu suasananya ngantuk banget. Emang kalau saya juga yang masih muda juga kayak gitu sebenarnya. Kalau pagi nggak ada aktivitas ya ngantuk. Jadi ya nggak bisa pokoknya apa aktivitas apa kayak gitu. Ini dilarang merokok, Bu nih, merokok. Oh iya. Hipertensi nih. Nah itu Pak, Gula. rokoknya dikurangi. Kurangi. Ya, apa boleh rokok ya. Menurut saya setiap cek gula itu kan di bawah 100 itu sudah tidak. Tapi bahan sampingnya kok tinggi itu apa penyebabnya? Kalau GA1C itu kan emang kadar yang ada di pankreas itu ya Bu ya. Jadi kalau gula ketika itu ya berarti emang makanya HbA1c ini sampai berapa Bu? 6,5. Pernah turun nggak? Ceknya 16 kali Oh, ini baru pertama? enggak, sudah beberapa tapi tinggal di rumah. Pokoknya sekitar gitu lah. Oh, 6 di atas 6. Di atas 6. Iya. Kan normal 5,7. Iya, di bawah harus di bawah gitu. Nah, ini di atas 6. Heeh. Tapi kalau pas Jarang rokok, cek pasti rokok. biasa puasa Indonesia ya bangkrut. Heeh. Sampai Karena pajak kalau itu orang. kan HbA1c itu emang udah ada kadar di dalam tubuh gitu. Emang Berarti yang dipilih udah pajak lama aku gitu. ibarat. Karena penyakit diabetes itu penyakit kronis ya. Penyakit kronis, makanya untuk kadar HbA1c-nya kan dan saya gulanya itu bagus, tapi HbA1c-nya itu ini ya itu berarti emang ibaratnya si pankreasnya itu udah rusak jadi dia untuk melepaskan hormon insulin tadi itu dia susah karena udah rusak, ibaratnya produknya ibaratnya tuh apa ya, rumahnya tuh udah rusak gitu. Ya mungkin ketika gulanya dengan terkontrol stabil itu bagus malah, karena ibaratnya rumahnya ini udah rusak tapi dengan tubuhnya tuh udah stabil gitu, nggak apa-apa. Solusinya gimana? Solusinya ya harus obat teratur itu ya. Tapi di sini nggak, saya nggak dapat. Kalau dari saya sih ini nanti coba ini ya, soalnya kenapa nggak dapat obat gula ya Bu ya? Takutnya itu ketika dengan dikasih obat gula tambah ngedrop itu. Makan nanti coba makan makanannya dijaga ya Bu. Kalau memang kolesterol dan asam urat memang tinggi, tensi juga tinggi. Kan saya pindah dari polaris tensi, pindah ke sini. Dengan kolesterolnya sampai berapa? 150. Pernah tertinggi 280. Terus sekarang sudah kepanjangan 250. Tapi triglyceridnya juga tinggi. Sampai 511 pernah. Karena itu ya Bu tadi mungkin Kalau makan mungkin iya. Paru-paru itu Kalau itu kolesterol tinggi sama triglycerid tinggi itu menyebabkan tadi penyakit gula. Oh, gitu. Memang dari awal-awal kolesterol dan Iya. tensi. Jadi mungkin dengan kolesterolnya nggak terkontrol lama, jadinya menyebabkannya ke tadi larinya itu. Jadi tahap awalnya ya HbA1c-nya itu bakal naik dulu. kayak pantauan Jadi ketika dia rusak, berarti rusak dulu. Gitu. Nanti rusak dulu, kalau ternyata dengan pola makannya itu kayak gitu terus nanti tiba-tiba darahnya naik, apa gulanya naik. Gitu. Nanti coba dikurangi ya Bu ya untuk ininya. Nanti untuk gulanya coba kita kasih obat. Kalau dengan ternyata minum obat gula lemes, nanti coba dihentikan ya Bu ya. Itu ada lagi. Kalau Bapak tadi merokok
masih merokok nggak apa-apa, yang penting dikurangi ya. Namanya berhenti merokok itu nggak bisa Pak. Mana deh kurangi gue. Wong tua ini lah angel lho bukan Ini hilangi. namanya berhenti merokok itu susah, memang susah. Angel tuturane, Bro. Nggih, niat Pak sing Heeh. Malah dulu. niat. Ngomong iso. Apa niat ya? Ibaratnya jadinya sehari 2 bungkus, nanti dikurangi gitu ya. Jadi 1,5 bungkus. Nanti sebulan lagi dikurangi jadi sebungkus kayak gitu. Dikurangi bertahap Pak. Kalau jenengan langsung mboten ngerokok, mboten saged. Nanti balik lagi ngerokok. Jadi nggak bisa ya. Karena merokoknya pasti udah dari kecil ya Pak ya. Udah dari maksudnya kayak SMA bertahunan lah ibaratnya kayak gitu. Itu kalau mau menghentikan langsung tuh nggak bisa. Jadi harus bertahap. Biasanya kayak gitu dan yang kedua itu niat ya. Kalau dari dalam dirinya nggak ada niat untuk berhenti itu memang susah. Karena semuanya itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Saya peraturannya yang terminal. Sampun ada yang mau tanya lagi? Saya iki yo bebas. Memang ini yang penting jenengan sehat, bahagia, dan nggak usah kepikiran kemana-mana gitu. Ya. Sampun saya akhiri kalau saya masih ada banyak kurangnya, masih ada banyak salah perkataan, kurang atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.